Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Indrasari. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 7 Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas, yakni hukum pidana khusus yang diampu oleh Bapak Basri SHM Hum. Pada kali ini, saya akan menjelaskan landasan hukum penegakan cybercrime di Indonesia. Secara luas, tindak pidana cyber ialah tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebelum saya terangkan tentang landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni tentang ruang lingkup cybercrime dan pengaturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penanganan cybercrime dari segi material maupun formil. Ada begitu banyak definisi cybercrime, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana cyber material. Misalnya, seperti yang dikemukakan Susan Brenner pada tahun 2016, membagi cybercrime menjadi 3 kategori, yakni crime in which the computer is the target of the criminal activity, crime in which the computer is a tool used to commit the crime, and crime in which the use of the computer in an incidental aspect of the commission of the crime. Yang artinya kejahatan di mana komputer menjadi sasaran dari kegiatan kriminal, kejahatan di mana komputer adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan kejahatan di mana penggunaan komputer merupakan aspek insidental dari perbuatan kejahatan tersebut. Yang kedua, Nicholson menggunakan terminologi computer crime dan mengkategorikan computer crime atau cybercrime menjadi objek maupun subjek tindak pidana instrumen. Seperti yang dikatakannya, first, a computer may be the object of a crime, the offender target, the computer itself. This encompasses depth of computer processor, time, and computerized service. Second, a computer may be the subject of a crime. A computer is the physical side of the crime, or the source of or reason for unique from the asset loss. This include the use for a virus, ROM, Trojan horse, logic bomb, and sniffer third. A computer may be an instrument used to commit traditional crime in a more complex manner. For example, a computer might be used to collect credit card into make funded purses. Yang pertama ini adalah komputer mungkin menjadi objek kejahatan atau pelanggar menargetkan komputer itu sendiri. Ini mencakup pencurian waktu prosesor atau layanan terkomputerisasi. Kedua, komputer mungkin menjadi subjek kejahatan. Komputer adalah situs fisik dan kejahatan atau sumber atau alasan bentuk unik dari kejahatan aset. Ini termasuk penggunaan virus, ROM, Trojan horse, logic bomb, dan sniffers. Ketiga, komputer dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan tradisional dengan cara yang lebih kompleks. Misalnya, komputer mungkin digunakan untuk mengumpulkan informasi kartu kredit untuk melakukan pembelian curang atau pencurian uang. Lalu, menurut Instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Third
dalam 10 United National Congress on the Prevention of Crime and the Treatment for the Offenders yang diselenggarakan di Vienna pada tanggal 10 sampai 17 April 2000, kategori cybercrime dapat dilihat secara sempit maupun secara luas. Yang pertama, cybercrime in a narrow sense or computer crime, any illegal behavior directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them. Yang artinya tuh sebuah kejahatan dunia maya dalam arti sempit atau kejahatan komputer ini setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan dan sistem komputer dan data yang diproses olehnya. Yang kedua, yakni cybercrime in a broader sense atau computer-related crime, any illegal behavior committed by means of or in relation to a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering of distributing information by means of computer system or network. Yang kedua yakni kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas, yaitu kejahatan terkait komputer. Setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui atau terkait dengan sistem atau jaringan komputer yang termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dan menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui komputer sistem atau jaringan. Convention of Cybercrime pada Budapest 2001 juga tidak memberikan definisi cybercrime, tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadi 5 title, yaitu offense against the confidentiality, integrity, and the availability of computer data and system. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data di sistem komputer. Yang kedua, computer-related offense atau pelanggaran terkait komputer. Yang ketiga, contents-related offense atau pelanggaran terkait konten. Yang keempat, offense related to infringements of copyright and related right. Yang keempat, pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang kelima, ancillary liability and section corporate liability, yaitu kewajiban tambahan dan saksi kewajiban perusahaan. Sementara dalam Black Law Dictionary 9 edition atau edisi ke-9, definisi computer crime didefinisikan sebagai berikut. A crime involving the use of the computer such as sabotaging or stealing electronically stored data, also termed cybercrime. Yaitu kejahatan yang melibatkan penggunaan komputer seperti menyabotase atau mencuri data yang disimpan secara elektronik, dan juga disebut kejahatan dunia maya. Hal ini biasanya disebut kejahatan dunia maya. Lanjut. Berdasarkan instrumen PBD di atas, maka pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang dapat termasuk dalam kategori tindak pidana cyber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana maupun tindak pidana pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, dalam pengertian yang lebih sempit, pengaturan tindak pidana cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sama halnya seperti Convention of Cybercrime, UU ITE ini juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrime, tetapi membaginya menjadi
beberapa pengelompokan yang mengacu pada Convention of Cybercrime. Yang pertama, tindak pidana berhubungan dengan aktivitas ilegal, yang di dalamnya ada kesusilaan, perjudian, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan atau pengancaman, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, mengirimkan informasi yang berisi ancaman, kekerasan, dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dengan cara apapun melakukan akses ilegal, intersepsi, dan penyadapan ilegal terhadap informasi dan dokumen elektronik dan sistem elektronik. Lalu yang kedua ada tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau interferensi, yakni gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik atau dokumen elektronik atau data interference ini sendiri, atau yang kedua gangguan terhadap sistem elektronik atau sistem inference. Lalu ada tindak pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik, tindak pidana tambahan atau asesor, pemberatan terhadap ancaman pidana. Selain mengatur tindak pidana cyber secara material, Undang-Undang ITE ini juga mengatur tindak pidana cyber secara formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pada pasal 42 Undang-Undang ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang terdapat dalam KUHP. Dan ketentuan dalam UU ITE, artinya ketentuan penyidikan dalam KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang ITE, kekhususan Undang-Undang ITE dalam penyidikan yang antara lain penyidik yang menangani tindak pidana cyber ialah dari instansi kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang biasa disingkat dengan PPNS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang kedua, penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan keutuhan data. Yang ketiga, penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Ketentuan penyidikan dalam UU ITE ini dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana cyber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, dan perubahannya apabila dengan memastikan server bank yang mengganggu pelayanan publik. Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ketika penggeledahan tersebut nantinya akan mengganggu terselenggaranya pelayanan publik atau mengganggu, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur penuntutan. Adapun prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana cyber secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh, merasa haknya dilanggar melalui kuasa hukum. Korban yang merasa haknya dilanggar melalui kuasa hukum ini dapat datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus yang bersangkutan hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum untuk melalui penyidik Polri.
Nah, jadi itu yang tadi saya jelaskan. Adapun dasar hukum dan referensi yang saya ambil menggunakan buku atau referensi dari berikut. Sekian yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.